Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Rational Emotive Behavior Therapy atau yang disingkat dengan REBT. Nah, REBT ini dikemukakan oleh Albert dalam konsep dasarnya itu behavior terapi ini menekankan pada behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, perilaku, dan pikirannya. Nah, dalam rational emotive behavior ini juga menjelaskan bahwa manusia sangat mudah menggunakan pikiran yang tidak logis, tetapi sangat susah menggunakan pikiran yang logis. Nah, dalam REBT ini juga ada teori ABC yang A itu ada activity event, yaitu tentang suatu fakta, peristiwa, tingkah laku, dan sikap seseorang. Nah, yang kedua ada belief system, yaitu keyakinan, pandangan, nilai untuk suatu individu. Nah, yang ketiga ada konsekuensi, yaitu mengubah suatu hal yang akan terjadi lagi yang di masa depan. REBT ini juga mempunyai tujuan. Nah, menurut Ellis, yaitu untuk membantu konseling memperoleh hidup yang lebih realistis. Selanjutnya ada 3 teknik dari REBT ini. Yang pertama ada teknik kognitif, yang kedua ada teknik imagery, dan yang ketiga ada teknik behavior. Dari teori ini, peran konselornya yaitu konselor dapat memberikan penghargaan positif kepada konseli agar konselingnya bisa menerima dirinya tanpa syarat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori REBT. Nah, yang pertama ada kelebihannya, yaitu pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, yang kedua adalah berpikir logis yang diajarkan kepada konseli dapat digunakan dalam menghadapi masalahnya. Nah, yang ketiga ada konseli merasa dirinya mempunyai intelektual dan kemajuan dari cara berpikirnya. Nah, kelemahannya juga konseli boleh ditolong melalui analisis logis dan falsafah. Dan yang kedua adalah konseli begitu terpisah dari realitas. Nah, yang ketiga konseli yang suka mengalami gangguan emosi bergantung pada kehidupannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Client Centered Therapy atau disingkat dengan CCT. Nah, pendekatan ini dikemukakan oleh Carl Rogers. Nah, Carl Rogers berpendapat bahwa Client Centered ini menaruh kepercayaan besar kepada konseli untuk mengikuti jalan terapi yang menemukan arahnya sendiri. Yaitu di sini konseli berpengaruh besar dalam layanan terapi tersebut, karena di sini seorang konseling dituntut untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa client centered ini adalah terapi yang berpusat pada konseling, yang mana konselor hanya memberikan terapi saat mengawasi konselor tersebut agar tidak jauh dari permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan dari konseling client centered ini, yang pertama ada menciptakan suasana yang kondusif. Nah, yang kedua adalah membantu konseli agar bergerak ke arah yang keterbukaan. Nah, yang ketiga ada menyediakan iklim yang mempunyai rasa aman dan percaya. Nah, yang terakhir ada konseli cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka. Selanjutnya ada hakikat manusia menurut Carl Rogers. Yang pertama, setiap manusia mempunyai pendapatnya atau pandangannya masing-masing. Nah, semua manusia adalah makhluk yang baik. Nah, yang ketiga adalah manusia seperti makhluk lainnya. Nah, yang keempat, cara berpikir orang sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapinya. Nah, yang terakhir ada kelima, yaitu seseorang akan menghadapi persoalan jika dalam unsur gambaran terhadap dirinya timbul konflik dan pertentangan. Ini adalah peran konselor dalam client centered ini. Nah, di mana konselor memberikan kesempatan penuh kepada konseli untuk mengungkapkan segala permasalahannya
dan perasaan yang sedang dihadapi oleh konseli. Nah, konselor di sini cuman berperan sebagai merefleksi segala apa yang telah diungkapkan oleh konseli dan membangun keterbukaan konseling tersebut. Selanjutnya ada teknik dari client-centered. Yang pertama ada acceptance, yaitu konselor menerima apa adanya konseli dan juga permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, yang kedua ada kongruensi, yaitu karakteristik konselor harus terpadu. Nah, yang ketiga ada understanding, yaitu konselor harus memahami secara empati tentang dunia konseli tersebut. Nah, yang keempat ada non-judgmental, di mana konselor tidak boleh memberikan penilaian buruk terhadap konseli tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari teori client-centered. Nah, kelebihannya itu kalau teori ini lebih memusatkan pada konseli daripada konselor. Nah, hubungan konselor sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian konseli dan lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Dan ada juga kekurangan dari client-centered ini. Kalau konselor menafsirkan akan posisi klien. Dan kedua ada tidak semua konselor bisa mempraktekkan pendekatan client-centered karena banyak yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. Yang ketiga, membatasi lingkungan tanggapan dan gaya konseling. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori realitas. Nah, teori realitas ini dikemukakan oleh William Glasser. Nah, teori ini mempunyai ciri-ciri bahwasannya teori ini tidak berpaku pada kejadian masa lalu klien, tetapi mendorong konseli untuk menghadapi realitasnya. Dalam teori realitas ini ada 5 konsep dasar. Yang pertama adalah kelangsungan hidup, yaitu menjaga kelangsungan hidup yang mendukung kesehatan dan reproduksi. Nah, yang kedua ada cinta dan rasa memiliki, di mana salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhan untuk memiliki rasa dan melibatkan diri terhadap orang lain. Nah, yang ketiga ada kekuatan atau prestasi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga dan mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, yang keempat ada kebebasan atau kemerdekaan, yaitu kebutuhan untuk merasakan kebebasan atau kemerdekaan dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, yang kelima ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bahagia. Nah, biasanya ini terlihat pada anak-anak yang suka bermain. Selanjutnya ada tujuan dari teori realitas ini, yaitu menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah mendorong konseling agar berani bertanggung jawab serta memikul skala risiko yang ada pada dirinya. Nah, yang ketiga ada mengembangkan rencana-rencana dan realistis mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat adalah perilaku yang sukses, yaitu yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai keinginan individu untuk mengubah dirinya sendiri. Nah, yang kelima ada terapi yang ditekankan pada kedisiplinan. Selanjutnya ada peran konselor dalam konseli realitas ini. Yang pertama, konselor terlibat sebagai membawa konseli menghadapi realita. Nah, yang kedua ada konselor sebagai pembimbing, di mana konselor tugasnya melayani sebagai pembimbing untuk membantu konseli menaksirkan tingkah lakunya yang secara realistis. Nah, yang ketiga memberi hadiah, yaitu dalam cara yang bertanggung jawab dan tidak menerima setiap kenyataan. Yang keempat adalah mengajar konseli, yaitu tentang kualitas pribadi yang harus dimiliki konselor. Nah, yang kelima ada motivator, yaitu konselor mendorong konseli. Nah, yang keenam ada penyalur tanggung jawab. Ini keputusan terakhir berada di tangan konseli. Nah, konseli yang sadar dan bertanggung jawab yang sudah berpikir secara realistis.
Nah, yang ketujuh ada moral dari konselor, yaitu kedudukan nilai tingkah laku itu yang dinyatakan oleh konselingnya. Nah, yang terakhir adalah pengikat janji, yaitu peran konselor punya batasan wewenang. Selanjutnya ada teknik konseling dari realita. Yang pertama adalah memperkuat tingkah laku atau shaping. Adalah di sini mengajarkan tingkah laku dengan terus-menerus dilakukan dan membuat rantai hubungan. Yang kedua ada modeling, yaitu digunakan untuk mempelajari tingkah laku baru. Nah, yang ketiga ada metafor, yaitu seperti yang senyuman, image, analogi, dan anekdot. Nah, yang keempat ada hubungan, yaitu sebagai bagian yang dalam prosesnya menggunakan terapeutik. Nah, yang kelima ada pertanyaan, yaitu di sini konselor menekankan pada evaluasi dalam perilaku total. Nah, yang keenam ada intervensi paradoks, yaitu di sini terinspirasi oleh Flang dan Glasser, yaitu untuk mendorong konseli menerima tanggung jawab bagi perilaku dirinya sendiri. Nah, yang ketujuh adalah mengembangkan keterampilan, yaitu membantu konseli mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedelapan ada adiksi positif. Nah, di sini Glasser menekankan bahwa teknik yang digunakan untuk menurunkan berbagai perilaku negatif. Nah, yang kesembilan ada penggunaan kata kerja. Di sini yang dimaksud adalah membantu konseli agar mampu mengendalikan hidup mereka sendiri dan membuat pilihan-pilihan total yang positif. Nah, yang ke-10 ada konsekuensi natural, di mana konselor harus memiliki keyakinan bahwa konseli dapat bertanggung jawab. Ada kelebihan dan kekurangan dari teori realitas ini. Nah, kelebihannya itu adalah asumsi mengenai tingkah laku merupakan hasil belajar. Nah, jadi di sini tingkah laku dari teori ini berpendapat bahwa tingkah laku itu dari hasil belajar konseli. Nah, yang kedua ada mengenai kepribadian itu dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangannya. Nah, konseli ini juga bertujuan mempelajari tingkah laku baru sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku yang ada di masa lalunya. Nah, ada juga kelemahan dari teori realitas ini. Yang pertama, mengabaikan tentang intelijensi manusia. Yang kedua, kurang menekankan hubungan antara konselor dan konseli. Dan yang ketiga, reinforcement-nya tidak tepat, dapat mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan. Nah, selanjutnya ada teori tentang analisis transaksional, yaitu yang biasanya disebut dengan teori TA. Nah, teori ini adalah pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Nah, transaksional ini maksudnya adalah hubungan komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Nah, di teori ini merupakan teori psikoterapi yang dapat digunakan dalam konseling individual, tetapi sangat cocok digunakan pada konseling kelompok. Nah, dalam teori ini juga konseli membuat kontrak dengan konselor tentang apa tujuannya mengikuti konseling tersebut dan apa permasalahan yang dialaminya. Adapun ada 3 kepribadian dari teori transaksional ini. Yang pertama ada ego orang tua, di mana di sini adalah sifat-sifat orang tua seperti orang zaman dahulu. Jadi yang kedua ada status ego dewasa, di mana kepribadian seseorang itu sudah bersifat rasional, logis, dan tidak menghakimi. Nah, yang ketiga ada ego dari anak-anak, yaitu kepribadiannya yang menunjukkan ketidakstabilan, yaitu bersikap seperti kreatif, humor, serta inisiatif.
Selanjutnya ada teori dari Thomas yang mengklarifikasi ada 4 perkembangan kepribadian manusia. Yang pertama, I am not okay, you are okay, yaitu menunjukkan pada dirinya seseorang bahwa ia lebih rendah dari orang lain. Nah, yang kedua ada I am not okay, you are not okay, yaitu sikap memandang jelek baik atas dirinya maupun kepada orang lain. Nah, yang ketiga ada I am okay, you are not okay, yaitu sikap yang memandang jelek terhadap orang lain. Nah, yang keempat ada I am okay, you are okay, yaitu kepribadian yang sehat yang menunjukkan keseimbangan antara dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada teknik dari teori transaksional ini. Nah, yang pertama ada metode deduktif, yaitu menekankan pada kognitif belajar. Nah, yang kedua ada kursi kosong. Nah, kursi kosong ini diadopsi dari teori Gestalt. Makanya teori analisis transaksional ini digunakan pada konseling individual. Nah, yang ketiga ada bermain peran, yaitu digunakan dalam konseling kelompok. Yang keempat ada penawakan keluarga, di mana teori ini digunakan untuk menghadapi constant parents, guilt, and aldo. Dan yang kelima ada analisis ritual dan waktu luang. Ada kelebihan dan kelemahan dari teori transaksional ini. Nah, kelebihannya itu mudah digunakan, menantang konseling untuk lebih sadar, dan integrasi antara konsep dan prakteknya sesuai. Nah, kekurangannya itu kurang efisien terhadap kontrak treatment. Nah, yang kedua ada subjektif dalam menafsirkan status ego. Nah, sekian dari saya, sudah menjelaskan tentang teori REBT, Client Centered, Rational Analysis, dan Transactional Analysis. Terima kasih.